Mana? Aduh Hiram, ambilkan keris saya itu satu. Jakartanya mana? Taman Sari. Dekat Senen. Namanya Kang siapa? Muhammad Taiman. Taiman abada. Namanya siapa Kang? Muhammad Taiman. Muhammad Taiman. Kang Muhammad Taiman. Rumahnya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Di Jakarta. Tempat tinggalnya di Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jakarta Baratnya di Taman Sari. Taman Sari. Tujuannya panjenengan untuk datang ke sini itu adalah Satu, silaturahmi. yang pertama silaturahmi. Alhamdulillah. Barakallah. Yang kedua ngarep berkah dari Allah. Doa bidoa. Saling mendoakan mawon. Sebab kita ini semuanya sama. Yang namanya kaulo, kita ini kan cuman kaulo ya. Kita ini cuman kaulo. Kaulo itu hanya ya namanya kaulo ya tinggal menjalani apa yang sudah ditentukan oleh pangerannya atau Tuhannya. Namanya kaulo itu kan ngabdi ya. Ngabdi, mengabdi. Namanya hamba itu ya hanya tinggal menjalankan alur cerita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba itu hanya bisa berdoa. Hamba itu hanya sekedar berdoa. Tetapi doa itu sendiri adalah kekuatan terbesar kita. Dan jangan meremehkan doa loh ya. Jangan meremehkan doa. Beliau datang ke sini ikut program Gembelengan Al-Hikmah dan ini akan kita lakukan proses gembelengan. Nanti kalau beliau memang bersedia, yang pertama kita bukakan dulu 7 latifah siri di dalam tubuh beliau, atau kita buka dulu ke-7 cakranya. Cakra 7 cakra yang ada di dalam diri panjenengan. Setelah pembukaan cakra, nanti setelah itu gerak rasa, nanti setelah itu gerak hadiran, terus yang ketiga mulai naik nanti dari rasa ke cakra asna, terawangan. Terus nanti setelah terawangan terus belajar untuk raga sukma, dan nanti setelah praktek raga sukma terus praktek penarikan pusaka. Sebenarnya kalau ikut gembelengan paling tidak di sini 7 hari. Ikut 7 hari, ikut program gembelengan, nanti setelah pembukaan cakra, lalu nanti praktek gerak rasa, praktek silat gaib. Silat gaib itu belajar silat tanpa belajar. Jadi seperti ketika kita minta jurus Sayyidina Ali itu nanti akan hadir sendiri gitu. Itu dari rasa. Jadi bukan dari khodam sebenarnya, tetapi bisa dikatakan nur ilahi, nur ilahiyah. Karena ketika kita membaca asma-asma Allah lalu kita merasakan nikmatnya, itu nanti akan ada gerakan yang akan dituntun oleh bacaan. Jadi sama seperti ketika kita sholat, nanti bukan kita yang menggerakkan tubuh kita, tetapi bacaan itulah nanti yang akan menuntun pergerakan kita gitu. Dan juga di setiap asma-asma Allah itu
ada khodamul ayatnya, ada penjaganya gitu. Setiap huruf-huruf asma Allah itu ada khodamul ayatnya. Oleh sebab itu prakteknya nanti setelah gemblengan sampai nanti setelah minum kapsulnya. Jadi nanti penyelarasannya yang pertama minum kapsulnya ini dulu. Setelah minum kapsul nanti langsung praktek membuka 7 cakra. Setelah itu langsung praktek untuk gerak rasa. Terus setelah itu langsung praktek untuk gerak hadiran. Setelah itu langsung praktek untuk terawangan. Setelah itu langsung praktek untuk raga sukma. Dan setelah itu nanti besok malam insya Allah praktek untuk menarik pusaka. Begitu. Nah, tujuan panjenengan ikut ke gemblengan itu, tujuan utamanya apa? Ini untuk sarana biar tambah semangat ibadahnya. Iya, insya Allah. Yang penting niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tubuh kita ini penuh dengan rongga-rongga. Kalau tidak kita isi dengan dzikrullah, nanti diisi oleh bangsa jin. Makanya tubuh kita itu selalu diisi dengan dzikrullah, karena dzikir itu adalah makanan batin. Dzikir itu adalah makanan batin, dzikrullah. Kalau orang Jawa bilang itu uripe raga mergo sego nasi, hidupnya raga itu karena nasi, hidupnya nyawa itu karena doa. Nah, berzikir sendiri ketika belajar ilmu hikmah itu sebenarnya bukan untuk mencari kesaktian, bukan. Orang mencari ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian. Orang mengamalkan ilmu hikmah itu artinya adalah bil hikmah, yaitu mengerti tentang kebaikan, bahwa semua apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Supaya apa? Supaya hati kita itu tenang, nggak gubuan, nggak marahan gitu, nggak gampang gubuh lah. Jadi intinya orang belajar ilmu hikmah itu ya supaya hatinya itu tenang. Itu yang menjadi tujuan utamanya. Jadi kalau ada orang yang bilang belajar ilmu hikmah itu untuk kesaktian, itu salah kaprah. Karena belajar ilmu hikmah itu untuk ketenangan, supaya hatinya itu tenang. Nah, masalahnya ketika belajar ilmu hikmah itu seperti ketika kita memberikan makanan dohiriyah. Jadi nggak bisa hanya sekali langsung banyak terus sudah, itu enggak. Ya sama kayak kita memberikan makanan dohir kita, walaupun sedikit tetapi harus istiqomah, terus menerus. Nah, istiqomah itu lebih baik daripada karomah. Jadi ketika dzikir itu harus istiqomah, terus menerus. Bagaimana supaya istiqomah? Yang pertama ya harus dipaksa. Nanti lama-lama biasa dan akhirnya menjadi suka. Yang pertama ya harus dipaksa dulu supaya suka. Itu harus dipaksa. Dan nanti ketika menjadikan mengamalkan sebuah amalan itu apa sih? Amalan itu adalah sebuah perjalanan. Jadi yang paling penting ketika berjalan itu harus tahu tujuannya. Terus yang kedua, harus benar-benar niat dan tekadnya. Apa niat dan tekadnya? Niat dan tekadnya ialah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang mengamalkan sebuah amalan itu nanti pasti akan ada cobaannya. Setiap seseorang yang melakukan amalan nanti pasti akan ada cobaannya.
akan dicoba dengan suatu kenikmatan. Contoh, nanti panjenengan mengamalkan Asma Ya Latif, tiba-tiba banyak yang suka wanita itu. Kalau sampean nanti sampai tergoda, terus tujuannya yang awalnya mengamalkan amalan itu untuk mencari ridha Allah, terus ketika mengamalkan sebuah amalan tiba-tiba banyak yang suka, akhirnya sampean berhenti, tujuannya wis malih hanya untuk wanita. Ini bahaya, ini berbahaya, ini berbahaya. Karena saya mengatakan dari apa yang sudah saya alami ketika saya diberikan ijazah Dzikir Ismuddad dan Ya Latif, dibaca setiap malam itu 1000 kali, istiqomah selama 2 tahun, tiba-tiba banyak yang suka, terutama wanita-wanita, banyak yang suka. Maka hati-hati, jangan sampai tertuju pada cobaannya. Kalau ada yang suka ya sudah, nggak apa-apa, biarin aja suka. Yang suka ya sudah, biarkan aja, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita nggak berubah tujuan. Tujuannya yang awalnya untuk benar-benar mencari ridha Allah, jangan sampai ketika banyak yang suka terus akhirnya tujuannya untuk wanita. Yang kedua, akan ada cobaannya dari harta. Ketika panjenengan mengamalkan sebuah amalan lalu tiba-tiba ada yang datang minta didoakan, ngasih uang. Mereka ngasih uang nggak apa-apa, nggak apa-apa mereka ngasih uang. Apalagi kalau sampean punya santri banyak, amin, punya insya Allah punya bisa pengen bikin pondok, nggak apa-apa. Ada yang ngasih uang atau mungkin mahar, kafaroh, nggak apa-apa kalau ada yang ngasih uang. Tapi yang paling penting jangan sampai tujuannya sampean hanya uang. Dapat uang nggak apa-apa, dapat uang nggak apa-apa, dapat uang nggak apa-apa. Kalau dapat uang itu nggak apa-apa, dapat uang nggak apa-apa. Yang penting tujuannya nggak di uang tersebut. Yang penting tujuannya tidak di uang tersebut. Makanya ijazahnya dari Mbah Maimun Jubair itu, santri itu yang pertama harus punya pekerjaan. Karena ngulang ngaji, ngulang madrasah, punya pondok pesantren, punya sebuah majelis, itu bukan pekerjaan, bukan. Kalau ada yang bilang itu pekerjaan, goblok. Bukan. Itu bil hikmah, pengabdian. Ini bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu ndek pasar, ndek ladang, ndek kebun, itu pekerjaan. Tapi kalau guru ngaji, guru sekolah, madrasah, itu bukan pekerjaan, itu adalah pengabdian. Gitu. Jadi saya harap panjenengan ketika melakukan suatu bil hikmah, pengabdian kepada masyarakat, harus tetap tujuan awalnya. Tujuan awalnya ialah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti di jalan pasti akan banyak ujian, akan banyak cobaan. Akan banyak cobaan. Enggak seperti halnya sampai sekarang ini ya, dari Jakarta. Sampai datang dari Jakarta ke sini melakukan sebuah perjalanan, pasti di jalan kan banyak cobaannya tah. Di jalan ngelihat orang-orang cantik. Tapi karena sampean itu tujuannya ke sini, ke Blitar ini, ya akhirnya sampean tetap niat sampai di sini gitu.
Dan mungkin di jalan sampean dari Jakarta ke sini lewat Jogja atau lewat Semarang, melihat pemandangan yang indah-indah, bangunan yang sangat mewah. Ya mungkin di dalam hati ada kerentek untuk berhenti. Mungkin ada kerentek untuk berhenti. Tetapi karena panjenengan itu tujuan di hatinya itu pengen ke Blitar, ya akhirnya ya tetap lakukan perjalanan gitu. Itu baru diuji dengan dua hal. Orang belajar ilmu hikmah itu baru diuji dengan dua hal, yaitu dengan wanita dan harta. Jangan heran nanti kalau ini saya berbicara seperti apa yang sudah saya rasakan ya. Demi Allah saya berbicara dari apa yang sudah saya rasakan. Yang pertama akan dikejar-kejar wanita. Oh tenan. Terus yang kedua akan dikejar-kejar harta. Tapi yang paling penting tujuannya. Makanya ijazah dari Mbah Maimun kepada saya dulu, beliau menyampaikan santri itu harus punya pekerjaan, bukan pengabdian. Kalau ngulang ngaji, doain orang itu pengabdian, bukan pekerjaan. Yang kedua harus punya istri. Harus punya istri. Karena apa? Nanti kalau banyak yang suka wanita kan bahaya juga kalau semuanya kita nggak punya istri, kita kan punya nafsu seperti itu. Itu baru diuji dengan kesenangan. Ada kalanya juga ketika kita berjalan, amalan itu kan perjalanan ya. Ketika kita berjalan, bisa jadi nanti di jalan itu juga diuji dengan kesusahan. Jadi ada yang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Saya sama-sama mendapatkan ijazah dari Abah Yai saya, dari Abah Hamid. Sama-sama saya itu dikasih ijazah itu 3 orang. Sama-sama dikasih ijazah Ya Latif, Asma Ya Latif. Tetapi ada salah satu teman saya sampai saat ini beliau itu sama sekali tidak merasakan kegoiban. Sampai beliau itu bingung gimana caranya supaya kefutuh, supaya kebuka, itu beliau sampai bingung. Padahal amalannya sama, tapi sama sekali nggak merasakan tentang kegoiban. Tetapi yang saya herankan itu beliau walaupun dalam segi ilmu batinnya, ilmu gaibnya itu tidak begitu menguasai, tapi beliau itu sekarang jadi pejabat. Jadi ada hikmah-hikmahnya yang lain. Ada hikmah-hikmahnya yang lain. Yang paling penting begini. Ketika kita belajar ilmu hikmah, ketika kita itu diberikan sebuah amalan oleh guru kita, oleh kiai kita, amalan itu kan adalah sebuah perjalanan. Maka yang paling penting ketika berjalan harus benar-benar ada niat utamanya, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali ini, Kang. Kalau sampai kita melakukan sebuah amalan lalu niat kita berubah karena disukai banyak wanita, jadi banyak harta, akhirnya kita berhenti dari situ, ya nggak sampai pada tujuan itu. Contoh ini nanti panjenengan ikut gemblengan, terus setelah itu saya kasih amalan sholawat nurida dan ismudat, ada Ya Latif nanti. Nah ketika panjenengan mengamalkan amalan ini, terus tiba-tiba lagi wirid ada batu yang datang, ada kelunting, ada cincin yang datang, ada keris yang datang. Terus tiba-tiba ketika jenengan senang melakukan wirid ini, tiba-tiba ada orang datang minta didoakan. Akhirnya banyak pasiennya, banyak yang ngasih uang. Kalau tujuannya berhenti pada hal ini, akhirnya yang didapatkan ya cuma ini. Paham jenengan? Jadi kalau sama nanti mengamalkan amalan ini,
terus mendapatkan keris, terus tujuannya malah cari keris kayak gitu. Nanti yang didapatnya cuma keris tok. Jadi kalau semuanya sebuah pohon atau kayu, batang-batangnya itu banyak, ada ya kerisnya, ada batunya, ada kesaktiannya, ada kejadukannya, ada rezekinya, ada banyak disukai wanita. Tapi yang paling penting adalah pohonnya. Pohonnya itu apa? Pohonnya itu adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sakti ya mau sakti tok. Masalah dapat ridha Allah apa enggak tahu. Nanti kalau tertujunya hanya pada harta, ya mau dapat harta itu tok. Makanya saya anggap apa yang terjadi dengan saya ini adalah nikmat Allah yang luar biasa. Saya dulu pernah punya teman, beliau sama dari alumni yang sama dengan saya, dari pondok yang sama. Saya lihat ketika beliau melakukan istiqomah mengamalkan amalan ini, itu pasiennya banyak. Wah, hartanya berlimpah ruah. Terus 1 bulan kemudian saya ke sana, itu pasiennya itu banyak, tapi beliau itu malah ndek makam. Terus pulang dari makam itu nyangkol. Akhirnya saya tanya sama beliau, "Kang, jenengan itu banyak orang yang nyari, kenapa kok malah sampai tinggalkan ndek ladang kayak gitu?" Terus beliau menjawab ke saya, "Ya, saya itu takut kalau nanti berhenti ndek situ. Saya senang dipuji sama orang, saya itu senang dengan harta, terus nanti saya takut saya itu berjalan cuma sampai ndek situ." Akhirnya ya saya lebih senang yang seperti ini begitu. Jadi ya orang datang itu ya diterima hanya beberapa waktu saja, itu 1 jam 2 jam. Saya itu beliau gunakan untuk bekerja. Dan beliau itu yang saya sangat suka sampai sekarang itu, kalau ada orang yang datang itu beliau itu langsung ngepel tempat duduknya tamu-tamu yang datang begitu. Karena apa? Karena beliau itu jangan sampai merasa dirinya dibutuhkan oleh banyak orang sehingga merasa dirinya itu sangat berharga gitu. Itu untuk menghilangkan rasa ujubnya gitu loh, untuk menghilangkan rasa riaknya, sombongnya. Itu yang beliau lakukan seperti itu. Nah, panjenengan sekarang saya kasih amalan, nanti penyelarasan yang pertama dengan kapsul. Setelah diselaraskan nanti membangkitkan 7 latifah siri yang ada di dalam diri panjenengan, zikir, pusatkan pada jantung sebelah kiri, zikir Allah, Allah, Allah untuk membersihkan hambatan-hambatannya. Dimasuk Allah, zikir Allah, tahan nafas, baca syahadat, sholawat, nanti salamun kalam Rabbir Rahim, wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Terus setelah itu zikir Allah, Allah, keluar masuk nafas Allah, dan nanti akan terdengar suara detak jantung. Detak jantung itu diimbangi dengan zikir Allah, Allah. Nggih. Siap ya? Nggak boleh baca ya. Kalau di apa namanya? Di TikTok itu ya. Takut teman. Wedi. Gak boleh ya di TikTok ya. Gelap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sebuah amalan itu digunakan untuk sebuah ketenangan. Jadi kalau semuanya ini hadiah dari Kalimantan ini, dari saudara kita dari Kalimantan. Sebenarnya ketika seperti ini bukan kita kebal, itu bukan, tetapi ada sebuah amalan dari Asma al-Hadid
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna haditsi wa inna bosi hayun bosi mautun. Lah, ketika kita benar-benar sujud kepada Allah, itu nanti dunia dan isinya itu akan sujud kepada kita. Jadi ini tentang ilmu kaji diri. Ketika semua makhluk yang di surga menyembah kepada Nabi Adam, bukan kok nyembah Nabi Adam, bukan, tetapi mengikuti Nabi Adam yang menyembah kepada Allah. Jadi khalifah fi ardi, pemimpin. Cuman kita itu benar-benar jadi manusia yang sejati apa bukan itu? Atau jangan-jangan kita itu masih badannya manusia, tapi pikirannya, hatinya, kelakuannya kayak hewan. Apakah kita itu benar-benar menjadi manusia sejati? Ketika kita benar sholatnya benar, pikiran kita itu benar-benar mampu mengalahkan hawa nafsu, maka dari situlah dunia dan seisinya itu akan tunduk kepada kita. Paham ya? Jadi emang nggak berani loh ya. Jadi seperti ini. Suaranya seruing gitu. Suaranya seruing. Mau coba? Kau wedi? Kenapa wedi? Bukan untuk kesombongan, bukan. Hanya untuk menambah keimanan. Kalau bekasnya nanti ya merah-merah begini. Kan memang nggak kebal, merah-merah itu masih ada bekas merah-merah. Ada bekas merah-merahnya gitu. Yuk sekarang copot bajunya ini aja yang itunya ya. Ini saudara kita ya, beliau dari mana Kang? Jakarta Barat. Datangnya kapan? Tadi pagi ya, jam setengah 6. Datangnya tadi pagi, setengah 6. Ya. Tahu kenapa kok greget pengen ngambil gembelengan itu? Kenapa kok pengen gitu? Sebenarnya kan awalnya kan saya udah ngomong sama Caka nih, minta izin ridhonya untuk ngamalin YouTube. Ngamalin amalan yang ada di YouTube. Yang punya apa? Kata apa? Iya diizinin, diridhoin. Cuma kalau menurut saya kayaknya kurang seret gitu. Sebenarnya semua ijazah yang saya ijazahkan kepada saudara-saudara kita semuanya yang ada di channel YouTube Padepokan itu sudah ikhlas dan ridho. Saya sudah ikhlas dengan ridho dan ridho. Jadi silakan yang mau melakukan perjalanan atau yang mau mengamalkan supaya kefutuh, supaya bisa hatinya tenang, ibadahnya jadi senang. Orang itu melakukan maksiat karena dia belum bisa merasakan nikmatnya taat. Paham jenengan? Kenapa seseorang itu melakukan maksiat? Sebab orang itu belum bisa merasakan nikmatnya taat. Kalau seseorang sudah bisa merasakan nikmatnya taat, dia nggak akan maksiat. Makanya tirakat yang paling kuat itu cuma satu, Kang. Tidak melakukan maksiat itu tok. Itu tirakat itu bukan wiritan yang lama, puasa. Itu nanti kamu wiritan terus, sholatnya istiqomah, tapi kamu sama orang tua kamu ngelawan, nggak ada gunanya. Yang penting diamalkan sholawatnya, Kang. Yang penting diamalkan sholawatnya. Sudah banyak ratusan orang yang memberikan testimoni keberhasilan dan juga kenikmatan dan kebahagiaan setelah mengamalkan sholawat. Dan saya sendiri merasakan nikmatnya sholawat itu luar biasa. Tidak bisa saya ucapkan pakai kata-kata gitu. Karena ketika saya mengamalkan sholawat itu kayak apapun yang saya inginkan itu mudah banget saya dapatkan. Dan itu nggak bisa dilogikakan.
usaha ya alhamdulillah lancar, alhamdulillah berdoa ya mudah dikabulkan gitu dengan sholawat itu. Oke, panjenengan tadi namanya siapa? Muhammad Aiman. Nama ibu kandungnya? Bu Sumi'ah. Oh, Bu Sumi'ah. Oh, siap. Ada kakaknya Jaka. Oh. Kenapa nggak minta kembelengan sama Jaka aja? Tadinya saya mau ngambil paket. Kata Jaka, udah sini aja sambil main. Iya. Biar tambah puas kan gitu. Udah. Iya. Makanya saya paling di sini sampai hari Rebo doang. Iya. Siap. Ini beliau ngambil program gembelengan ilmu hikmah. Jadi panjenengan semua yang ada di Jakarta yang mau nyambung sanad atau mungkin minta amalan atau minta doa bisa datang ke rumah beliau. Siap? Siap. Insya Allah. Iya. Yang penting niatnya baik itu aja sudah. Yang penting niatnya baik. Ini saya selaraskan dulu dengan kapsulnya. Nanti setelah saya selaraskan, terus dibuka cakranya. Terus setelah itu nanti gerak rasanya diikuti aja. Terus nanti silat hadiran. Terus setelah itu nanti terawangan. Setelah nanti raga sukma, terus tarik pusaka. Terus atraksi juga untuk mediatornya ada. Nanti ya semuanya ya. Itu mungkin dipotong dulu tangannya apa lehernya gitu. Nggih, monggo kita mulai baca zikir Allah selawatnya ya. Terbejam zikir Allah. Tangannya seperti ini. Apa orangnya aja nggak berani dibaca? Ngapain kamu bawa samurai? Daripada samurai mending ini asli dari Kalimantan nih. Nggak berani nggak apa-apa. Baca del. Ikuti saya. Tarik nafas dari hidung, baca. Dalam hati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas nafas pelan. Tarik nafas lagi. Dalam hati baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nafas pelan. Tarik nafas lagi. Baca dalam hati. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wamdajul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wamdajul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wamdajul yawma ayyuhal mujrimun. Buang nafas pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Tarik nafas. Ya Allah, hamba memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas nafas pelan. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hamba memohon ya Allah, berikanlah hamba ilmu gaib yang positif untuk diri hamba, keluarga hamba, agama hamba, dan negara hamba. Biidnillah, biidnillah, biidnillah. Masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. Sampai rasakan. Ada hawa dingin yang masuk dari ubun-ubun atau cakra mahkota dalam tubuh panjenengan. Tetap rasakan dan tetap berzikir Allah, 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 Allah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah, segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah, segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua senjata tajam, senjata api tidak mampu melukai diri hamba. Hai kau besi, aku adalah imammu, haram bagimu menyakitiku. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lakum fayakun. Subhanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kena banet nggak ini? Kalau kena banet dipinggirin aja. Suaranya seruing, 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 seruing. Ya besi ketemu besi suaranya. Kak, kakakmu darah. Ini dulu beliau itu kata dokter sudah tidak bisa sembuh. Ini karena sampai 1 bulan ya. 1 bulan di rumah sakit itu koma, cuma teriak-teriak aja. Dah itu. Kalau menurut dokter itu gagal otak. Sampai pulang dari rumah pun juga masih belum sadar. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Alhamdulillah ini beliau sudah normal. Pengobatannya dengan apa? Ya hanya dengan sholawat. Sholawat pakai kunir ini ditekan gitu. Alhamdulillah ya normal. Padahal menurut dokter sudah sulit itu. Bahkan dokternya sendiri itu sampai angkat tangan tuh ngomong begini. Saya itu belum pernah menemui kasus yang seperti ini. Karena ketika seseorang, kan beliau naik mobil kecelakaan, nah, itu biasanya nggak sampai seperti ini. Dan ini sampai di ronsen itu nggak ditemukan penyakitnya gitu. Karena gagal otak itu. Tapi alhamdulillah ya sehat sama orang tuanya sekalian tiga ini bisa neng padepokan. Karena ya kayak sudah nggak ada harapan itu. Ya, alhamdulillah sama Allah
masih diberikan kesembuhan, kesehatan, maka kesembuhannya dijaga untuk beribadah. Jangan mudah marah, disyukuri gitu. Dulu teriak-teriak aja nggak bisa apa-apa, jalan aja nggak bisa. Alhamdulillah sekarang sudah disembuhkan. Sini jaga. Dulu waktu di rumah sakit itu kan sampai itu kan 1 bulan itu kan nggak sadar, cuma teriak-teriak aja. Itu yang saya rasakan itu apa selama 1 bulan di rumah sakit itu? Nggak sadar ya? Ya, katanya teriak-teriak juga nggak tahu. Bahkan ketika sampai di sini pun masih hilang ingatan. Tapi sekarang ingatannya belum normal juga. Ingatannya sampai sekarang pun belum pulih semuanya. Tapi sampean tahu siapa saya? Katanya dengar-dengar itu katanya yang ingat di sana itu cuma abah sama umi itu, tapi orang tua aja, yang orang tua kandung itu katanya waktu itu nggak ingat. Tapi sekarang udah ingat sama apa, sama orang tua kandung. Yang belum diingat Jaka itu apa sekarang? Ya yang lama-lama gitu. Tapi ngajinya masih ingat. Alhamdulillah. Berarti ya sudah normal lah, hanya tinggal sedikit saja. Ada kok videonya si Jaka waktu dari rumah sakit teriak-teriak, pulang nggak bisa jalan di sini ya masih teriak-teriak, itu ada di sini. Gotong-gotong itu ada. Nanti insya Allah saya tampilkan lah, insya Allah. Sini akhirnya kakaknya dari Jakarta datang ke sini ke Gembelengan ini ya. Ini sebenarnya Gembelengan ini juga bisa jarak jauh, jadi bisa dikirimkan jarak jauh. Nanti ada kapsul penyelarasannya, ada kitabnya, ada tasbihnya, ada gelangnya, ada juga media-media untuk pengobatannya nanti. Oke. Setelah ini, nanti setelah beliau bermeditasi, bertafakur ini, nanti langsung praktek untuk gerak rasanya, hadirannya, mediatornya ya. Tarik nafas, baca kuncinya. Setelah itu langsung tarik, masukkan ke tubuh pasien ya, tubuh orang ya. Kuncinya paham ya? Kuncinya paham dah? Gitu ya, hafal. Oke, alhamdulillah inilah Gembelengan kita malam ini. Untuk panjenengan yang mau ikut Gembelengan bisa datang langsung maupun jarak jauh. Yang jarak jauh sama aja, nanti ada paket medianya, ada kapsulnya, kitabnya dan medianya. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.